Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai di minggu terakhir atau minggu kelima dari bulan Agustus ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sedemikian rupa, dan kita boleh berkata, aku ada oleh karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya dimanapun saudara ada, baik engkau di rumah saudara masing-masing maupun kami yang ada di gereja, Tuhan hadir dan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita akan fokus dan kita akan serahkan ibadah ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami menyapa Bapak Ibu ada yang di rumah, semuanya yang sedang ibadah online. Kami menyapa Bapak Ibu jemaat semuanya dalam keadaan sehat. Kita percaya kita mau masuk ibadah Tuhan pada hari ini. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah perlindungan bagi kita semua. Mari kita pujikan penyembahan ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mau menyanyikan lagu lebih dalam lagi. Roh-Mu yang hidup mengalir dalam jiwa kami. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah layakkan setiap kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima segala anugerah-Mu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan, atas kesehatan, atas rezeki, atas kedamaian sejahtera yang setiap hari kami nikmati bersama keluarga kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, biarkan ibadah ini berkenan Tuhan untuk Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Tuhan. Engkau lawat setiap jemaat kami Tuhan. Engkau lawat jemaat kami yang ada di TPI Deltasari, Simok Wagehan, untuk di TPI Puri Lidah Kulon Tuhan, ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menilik hati mereka, Engkau yang memberkati hidup mereka Tuhan. Layakkan mereka. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita harus menang oleh COVID-19. Maka dari itu kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah kuatnya kita, semangat kita adalah Tuhan Yesus. Jangan pandang yang lain, tetap andalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan Kaulah Kuatku. Bye.
Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa, meminta lawatan Tuhan, agar apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan sesuai dengan Tuhan bicarakan. Mari kita pujikan. Hanya Engkau juru selamatku. Kami pegang
dalam lagi untuk menyembah. Katakan kau kusembah. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan hidupku. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami mengabdi hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pimpinan Tuhan sepanjang hidupan kami sampai dengan saat ini. Dan terlebih pada saat ini Tuhan, kami Engkau izinkan untuk kami boleh menerima pemberitaan firman-Mu, menerima firman kebenaran yang akan menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Juga kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Masih luar biasa atau biasa-biasa saja? Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian masih luar biasa. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang luar biasa. Dan kita menerima berkat daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan dengan tema atau dengan judul Mendekat kepada Allah. Judul ini dipilih ataupun tema ini dipilih karena mengingat situasi pandemi yang saat ini sedang berlangsung dan masih berlangsung. Kita belum tahu sampai kapan. Terlalu banyak persoalan, masalah yang harus kita hadapi, harus kita tanggung, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pegangan. Mereka mencari ke sana ke sini pertolongan. Bahkan ketika mereka mencari pertolongan kepada manusia, ternyata manusia itu mengecewakan.
Walaupun dia merasa bahwa dia pernah menolong orang itu, tetapi kenyataannya ketika dia membutuhkan pertolongan, dia kecewa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, banyak hal yang perlu kita ketahui, kita carikan solusi bagaimana kita masih tetap eksis, tetap punya pengharapan. Dan satu-satunya itu adalah kita mendekat kepada Allah. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca satu ayat yang ada di Yakobus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ayat ini mengatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Di sini ada interaksi, ada respon daripada Allah. Ketika kita ingin mendekat kepada Dia, dan Dia juga mendekat kepada kita, berarti ada respon. Oleh karena itu, titik temunya itu tidak jauh. Kita bukan mencari Allah yang jauh di sana yang tidak kelihatan, yang harus jalan bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari Allah. Tidak. Tapi ketika kita berusaha mendekat kepada Dia, Dia juga mendekat kepada kita. Sehingga akhir dari pertemuan ini adalah Allah itu hanya sejauh doa. Di mana kita berdoa, di situ Allah ada. Tidak jauh, Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara tidak akan sulit, tidak akan bingung cari Allahku di mana. Karena ketika kita berdoa, Allah ada di samping kita. Dia mendengarkan doa kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara, cuma sayangnya masih banyak orang yang melalaikan hal berdoa ini. Jadi ada beberapa hal, saya mencatat paling tidak ada 3 hal bagaimana kita harus mendekat kepada Allah ini. Yang pertama adalah berdoa. Dan Yakobus juga memberikan satu gambaran mengenai doa ini. Yang pertama itu contoh atau tingkah laku orang yang tidak berdoa. Kita akan lihat di Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini contoh yang pertama. Mereka tidak berdoa. Ketika menginginkan sesuatu, melakukannya dengan kekerasan. Tidak ada contoh yang baik, tidak ada tuntunan yang baik. Pokoknya aku dapat apa yang aku ingini dengan cara apapun, menghalalkan cara. Ini orang yang melakukan, menginginkan sesuatu tapi dia tidak berdoa. Yang kedua, pada ayat yang ketiga, itu satu contoh orang yang berdoa tapi tidak dapat apa-apa juga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini doa yang salah, sehingga tidak dijawab, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Doa orang egois, doa yang maunya sendiri, hanya
untuk kepentingan diri pribadi, dia berdoa, kepentingan dirinya sendiri. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Karena salah tujuannya dia berdoa, meminta sesuatu itu salah. Lalu harus bagaimana kita berdoa ini? Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Itulah yang Tuhan berikan untuk kita boleh berdoa dan mendapatkan sesuatu, yaitu demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang kasih, ini adalah contoh doa yang benar, yaitu doa orang yang benar. Ya, jadi orangnya itu harus benar dulu. Contoh yang pertama dan kedua tadi itu menunjukkan orang itu tidak benar, dan yang pertama dan tidak berdoa. Orang yang kedua itu adalah orang itu berdoa, tapi orang itu tidak benar. Jadi yang benar adalah orang yang benar. Dia berdoa dengan yakin, maka doanya membawa kuasa, akan dikabulkan. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa orang yang benar ketika berdoa, dia tidak minta yang aneh-aneh. Dia selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan saja yang jadi, dan menjalankan, mampu melaksanakan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah doa orang yang benar. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mau melaksanakan kehendak Tuhan. Apapun Tuhan perintahkan, dia akan jalankan. Itu adalah doa orang yang benar. Karena orang yang benar itu selalu memikirkan orang lain. Dan doa orang yang benar ada tuntunan Roh Kudus di situ. Dia akan dituntun selalu bersyukur, sehingga boleh merasakan ada kedamaian. Kalau orang sudah damai, dia cukup hanya mengucap syukur, bukan menuntut A, B, C, D, E, F, G kepada Tuhan, tapi dia hanya minta diberi kekuatan, diberi kemampuan. Supaya apa? Supaya dia mampu melaksanakan rencana dan rancangan Tuhan pada dirinya. Karena rencana dan rancangan Tuhan pada diri kita itu adalah yang terbaik kalau kita mau menjalani. Memang kadang awalnya kita tidak paham, awalnya kita merasa kok begini, kok begitu. Tetapi ketika kita ikuti terus, endingnya kita tahu Tuhan akan bukakan. Ini loh anakku, maksudku adalah ini, dan itu kita bisa mengucap syukur. Selanjutnya kita juga boleh melihat, coba kita kembali ke ayat yang ke-8, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Ya. Di sini dikatakan, ya, mendekat kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Allah hanya sejauh doa. Lalu berikutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jadi ada syarat sebenarnya. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita mendekat kepada Tuhan, ada syarat, yaitu tahirkanlah tanganmu. Di tangan kita ini ditahirkan. Ditahirkan itu artinya dibersihkan, disucikan, dimurnikan. Itu artinya tahir. Seperti kita, Tuhan Yesus menahirkan orang yang sakit kusta. Karena kusta, ya, itu dianggap sebagai satu kutukan, hukuman kutukan, sehingga perlu ditahirkan, disucikan.
baru bisa diterima. Dan ini ayat ini mengatakan bahwa tahirkanlah tanganmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tangan adalah merupakan implementasi daripada perbuatan kita. Jadi tangan kita ini harus bersih. Baru kita pakai untuk berdoa. Kalau kita berdoa, kita lipat tangan, ya, kita taruh, mungkin kita sambil sujud, taruh di bangku atau di tempat tidur biasanya ya kalau kita, atau ada di pangkuan kita. Tapi itu adalah contoh kita ini menyodorkan, ini loh Tuhan berdoa. Nah kalau yang kita sodorkan tangan yang penuh dengan dosa, apakah itu memenuhi syarat? Jadi tahirkanlah tanganmu kayak orang-orang berdosa. Artinya apa? Artinya kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya diampuni, sehingga tangan kita ini sudah bersih dari dosa. Karena membersihkan dosa manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa ada pertolongan Allah. Tanpa ada pengampunan, manusia tidak bisa lepas dari dosa. Ada kesempatan akan ditahirkan. Nah, ketika tangan kita sudah bersih, maka kita bisa masuk dalam doa sebagai orang yang benar, seperti itu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi anak Allah yang sah. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang-orang yang menerimanya, nyanya huruf besar, berarti yang menerima Yesus, yang menerima Tuhan, diberinya, Tuhan memberikan kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi untuk menjadi anak Allah perlu kuasa, dan itu diberikan. Banyak orang mengaku sebagai anak Allah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan karakter Allah dalam dirinya. Oleh karena itu diperlukan anak Allah yang sah. Kalau anak Allah yang sah, itu adalah benar-benar kita ini anak daripada Bapa kita, sehingga karakter kita sama. Karena apa? Karena kita dididik oleh Bapa kita dengan benar. Di situ kita bisa melihat orang-orang yang mengaku anak Allah tetapi kelakuannya tidak mencerminkan seperti Bapanya, berarti itu bukan anak Allah yang sah, yang mengaku-ngaku saja. Untuk mendekat dan terus berkomunikasi dengan Allah, kita harus menjadi anak Allah yang sah, yang diakui. Bukan menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang maunya hanya menerima berkat, menerima hadiah melulu, tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Kalau kita sebagai bapak selalu memikirkan anaknya, selalu mendidik anaknya menjadi baik, mengarahkan anaknya, dan kalau anak itu nurut, tidak usah minta, pasti diberi. Itulah ciri bapak yang baik dan ciri anak yang baik. Anak yang sah, artinya yang benar-benar diakui sebagai anak. Di sini setelah kita mampu berdoa dengan benar, menjadi orang benar dan berdoa didengar Tuhan, maka kita harus melaksanakan.
menjadi anaknya, diakui sebagai anaknya, lalu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi anak Allah bukan menjadi hal yang istimewa dalam artinya kelakuannya tiba-tiba berubah yang aneh-aneh, bukan. Tetap kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan kita bermasyarakat. Kita tetap aja seperti biasa, karena memang kita masih hidup di dunia. Cuma pola pikir dan karakter kita ini yang sudah berubah ketika kita menjadi anak Allah yang benar, yang sah. Karena apa? Karena pola pikir kita itu sepenuhnya meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan ketika dia datang ke dunia ini. Dia sudah memberi contoh nyata, bukan kira-kira, bukan katanya. Alkitab mencatat sejarah, walaupun tidak lama, ya Tuhan melayani, ya memberitakan firman, tetapi itu sudah contoh bagaimana dia menyembuhkan orang, menolong, melakukan segala sesuatunya, dan dia juga selalu berdoa kepada Bapa, selalu mendekatkan diri kepada Bapaknya, menuruti perintahnya, kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Demikian juga sebagai anak Allah yang sah, kita juga harus mengikuti teladan seperti Tuhan Yesus untuk mengikuti kehendak Bapaknya sampai mati di kayu salib. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian benar-benar menjalani, menyerahkan diri, dituntun, dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, pasti Bapak, Ibu, dan saudara akan merasakan betapa luar biasa baiknya Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan, ayo kita coba, kita jalani. Sebenarnya kita tidak boleh coba-coba, tapi harus dijalani, karena itu merupakan syarat mutlak. Untuk menjadi anak Allah, diakui itu harus jadi anak Allah yang sah. Cuma kita ini karena hidup di dunia terlalu banyak distorsi, ya terlalu banyak gangguan, godaan, sehingga kita melenceng dari tujuan hidup kita sebagai anak Allah yang sah. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah menang dalam perlombaan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, dan saudara, ayat ini banyak kita jumpai pada nisan-nisan di makam. Tulisannya bagus. Yang jadi masalah, apakah yang terbaring di situ sudah menjalani seperti ini? Kenapa kita harus menang dalam perlombaan sampai akhir? Hidup kita itu ada akhirnya, perjalanan hidup. Dan juga semua problem masalah itu menyertai kita dari sekarang sampai nanti kita dipanggil. Tidak ada jedanya, tidak ada namanya hidup tanpa masalah. Selalu ada, besar, kecil, banyak, sedikit, sulit atau gampang, semua masalah itu ada. Dan di sini dikatakan juga bahwa pada Yakobus 4 ayat yang ke-8 tadi, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati.
Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Diingatkan juga bahwa kita ini sering mendua hati. Karena apa? Karena kita merasa hidup itu di dunia kok. Jadi ya sedikit di sana, sedikit sini, salah-salah sedikit nggak apa-apa, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa. Artinya apa? Iblis itu selalu mencari celah, sekecil apapun celah itu dia akan pakai untuk mempengaruhi, menguasai. Dari kecil, karena dianggap dosa kecil itu biasa, maka dia akan membesar. Ketika dosa itu mulai bercokol, kita akan malu ketemu sama Tuhan. Doa kita sudah bukan jadi doa orang yang benar. Kita terseret arus. Oleh karena itu, ini satu perlombaan, pertandingan, mana yang menang. Anak Tuhan harus menang, mempertahankan iman. Ya. Seperti yang di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 tadi. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita harus sanggup, Bapak Ibu. Mungkin kita akan berpikir, kalau begitu selama hidup ini kita selalu dihadapkan masalah ya Pak. Iya. Tapi ketika ada Tuhan yang di dekat kita, Dia selalu menolong. Setiap masalah akan diberikan jalan keluar, dikuatkan. Kalau kita tetap memelihara iman kita, menjadi anak Allah yang sah, berdoa, menjadi orang yang benar dalam menyampaikan doa-doa kita, Dia pasti dengar. Dan itu sudah terbukti. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara lakukan. Pasti akan memetik hasilnya yang luar biasa, pasti. Kenapa saya berani meyakinkan pasti? Ya, karena saya pernah merasakan juga. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita praktekkan, ayo. Modalnya itu hanya tekun, yakin, percaya, serah diri. Itu modalnya. Maka dia akan buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Dan ketika pertandingan itu bisa kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan bonusnya di ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tidak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik. Kalau kita ikut kehendak Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Pada akhirnya selalu kita mendapatkan yang terbaik. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, jujur, tekun, sepenuh hati, setulus hati, selalu berpikiran positif, semangat, selalu mengucap syukur. Kalau itu ada pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya berkat itu akan datang dengan sendirinya. Solusi jalan keluar itu juga akan datang dengan sendirinya, karena Tuhan sudah mengatur. Bahkan sampai akhir hidup kita sudah disiapkan, Tuhan sudah menyiapkan mahkota kebenaran. Karena apa? Karena kita hidup dengan benar. Memang semua itu perlu perjuangan, tapi jangan takut. Ada Roh Kudus yang menjaga kita, mengingatkan kita. Ada Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita, memberkati kita. Kita jangan usahlah mikir berkat, mana ini. Kenapa belum dapat, kenapa belum. Terus berdoa, terus bekerja dengan baik, dengan benar, dengan tekun, dengan semangat, terus lakukan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Carilah dulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada.
Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, mari kita mendekat kepada Tuhan dengan memenuhi kriteria yang Tuhan inginkan. Bahwa dekat dengan Tuhan, maka ketenangan itu selalu ada di tengah segala musim hidupmu. Segala musim hidupmu, musim kemarau, musim pancaroba, segala musim. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan di situ. Ketakutan dikalahkan oleh ketenangan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan tenang, berserah pada Tuhan, ketakutan itu akan minggir sendirinya. Segala khawatir akan menginggir dengan sendirinya, karena dikalahkan dengan ketenangan. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari saya undang sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mendekat. Bahkan kita ini melekat seperti pokok dan ranting, supaya kita cepat berbuah. Tuhan itu Maha baik. Dia hanya sejauh doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman. Engkau sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Engkau sudah undang kami untuk melekat, mendekat kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau lah sandaran yang paling tepat dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami persoalan, problem, masalah, kami tahu Engkau akan turun tangan tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Jadilah rencana dan rancangan-Mu Tuhan, karena rencana dan rancangan-Mu adalah yang terbaik untuk diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang mendorong kepada setiap kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan kita memperoleh kekuatan, hanya dekat Tuhan kita memperoleh sumber sukacita ilahi yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah saudara boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara semuanya untuk bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, memberkatimu secara pribadi, memberkati keluarga rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, dan memberkati studimu, apapun yang engkau lakukan. Sekalipun saat ini engkau berada di dalam masa pandemi COVID-19, tetapi tetaplah percaya bahwa Allah lebih besar kuasanya daripada semuanya itu, yang menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.